selamat malam pemirsa Pedang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Oktavriel Febriansyah kembali hadir menjumpai Anda pemirsa dalam program Dialog Detak Sumbar. Pemirsa, baru-baru ini kita tersiar kabar bahwasannya banyak adanya dugaan teroris yang ada di Sumatera Barat ini. Dan kabar terbaru ini pemirsa, ini heboh NII Sumbar bakal batalkan pemilu 2024. Bagaimana kebenaran dari berita yang beredar ini? Inilah Dialog Detak Sumbar selengkapnya. Heboh, NII Sumbar batalkan pemilu 2024. Kita hadirkan malam hari ini anggota Komisi 2 DPR RI Bapak Gus Pardi Gaus. Assalamualaikum Pak Gus Pardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini Pak. Baik, selanjutnya kita hadirkan juga Ketua MUI Sumatera Barat Buya Gus Rizal Gazahar. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah hadir Buya. Selanjutnya kita hadirkan juga Ketum Elkam Sumatera Barat, Bapak Fauzi Bahar Datuk Nansati. Assalamualaikum Pak Fauzi Bahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Pardi, Bu Sri, Pak Padang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hadirkan juga antropolog UNAN, Ibu Sri Setiawati. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bu, ya? Pak Buya. Ya, Bu Sri. Assalamualaikum. Baik, saya langsung kepada Pak Gus Pardi Gaus. Halo Pak Gus Pardi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kita sempat membahas tentang masifnya dugaan teroris di Sumatera Barat. Ada 1.125 orang Pak Gus Pardi. Pak Gus Pardi sebagai warga Sumbar percaya atau tidak dengan data ini? Pertama, saya tentu merasa prihatin terhadap berita yang dilansir oleh Mabes Polri terhadap adanya indikasi bahwa ada gerakan NII di Sumatera Barat. Tentu saya minta kepada Mabes untuk mengklarifikasi, untuk transparan, menyampaikan data dan fakta kepada masyarakat. Sebagaimana dikatakan tadi oleh MUI, orang Sumbar itu egaliter. Yang mendirikan bangsa dan negara ini adalah para tokoh-tokoh umumnya dari Sumatera Barat. Dan kita lihat pula dari segi sejarah, tidak pernah apalagi dikatakan bahwa Sumatera Barat sudah dijadikan pula ladang atau sumber daripada NII ini. Oleh karena itu, supaya tidak menimbulkan debatable, tidak menimbulkan kegaduhan, harusnya Mabes sebagai orang yang melansir terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan terhadap diindikasikannya ada 1.125 pengikut NII itu. Tolong dibilang, tolong diberitahu, tolong dijelaskan. Jangan hanya memunculkan isu-isu yang validitasnya sangat dipertanyakan dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Terkesan memang bahwa Sumbar sekarang ini sedang disorot dengan kondisi yang disampaikan ini. Kurang elok rasanya menyampaikan sesuatu dengan fakta yang tidak jelas. Malah dikatakan sebelum 2024 NII yang di Sumbar ini akan menggulingkan presiden yang sah. NII yang di Sumbar ini dikatakan akan membatalkan, akan mengacaukan pemilu dengan golok. Ini benar nggak berita ini? Nasional atau tidak? Harusnya kan perlu diklarifikasi ini. Apakah mungkin? Apakah bisa? Apakah patut orang-orang yang semacam ini, taruhlah kalau memang ada yang ditangkap sekarang ini jumlahnya adalah 16 orang, juga banyak dipertanyakan oleh grup WA tentang bahwa Padang adalah cabang kecamatan dan lain sebagainya.
Oleh karena itu transparansi terhadap persoalan ini amat ditunggu-tunggu, amat penting untuk disampaikan. Baik. Supaya negara ini aman, nyaman, dan jangan menimbulkan kegaduhan akibat yang sebetulnya Sumbar ini aman-aman saja. Jadi mudah-mudahan tidak ada indikasi lain terhadap apa yang dilakukan oleh pihak keamanan, pihak aparat hukum dalam melakukan hal-hal yang disampaikan dan kita bicarakan pada malam hari ini. Oleh karena itu, saya juga menyampaikan kepada media, meminta klarifikasi itu kepada pihak Mabes Polri dan juga perlu juga pihak pemerintah. Jangan hanya diam. Baru kemarin Pak Gubernur mengklarifikasi, menyampaikan tentang tidak mungkinlah Sumbar sebagai tempat atau sumber. Lihat sejarah, apalagi melihat nilai-nilai budaya Minang. Budaya-budaya Minang yang kontur sosialnya sangat ketat. Adat salingkan nagari. Nggak mungkin ada sesuatu yang muncul tiba-tiba dengan kondisi kultur budaya yang tidak sesuai sebagaimana dikatakan oleh Ketua UI tadi. Oleh karena itu, saya meminta kepada pemerintah daerah, gubernur bersama aparat Forkopimda dan bupati di dua tempat itu untuk juga menjelaskan. Jangan terkesan Sumatera Barat dipojokkan terhadap isu yang sebetulnya saya yakin dan percaya masyarakat Sumatera Barat tidak percaya terhadap apa yang dilakukan oleh kelompok sebagaimana kita diskusikan pada malam hari ini. Baik, oke. Artinya masih sulit dipercaya ya Pak Gus Pardi. Saya langsung kepada Pak Fauzi Bahar. Halo Pak Fauzi. Baik, tentang heboh NII batalkan pemilu. Ini kabarnya dengan golok. Apakah rasional Pak Fauzi? Dan lantas apakah Elkam sendiri percaya dengan isu ini? Dengan ditangkapnya 16 orang, lalu ada data diduga teroris 1.125 orang di Sumatera Barat. Ya. Kalau kail panjang sejengkal, masa laut bisa diduga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan Gus Pardi Gaus, Buya, Gus Rizal, Ibu Sri, Padang TV yang sedang beribadah. Marilah kita tambah lagi ibadah kita dengan memperjuangkan negeri Sumatera Barat, bangsa Indonesia, dan agama Islam. Dari itu adat bersendikan syarat bersendikan kitabullah. Syarat mengatur adat memakai. Bahwa di Sumatera Barat ini seperti apa tulisan-tulisan juga dari Kakanda Gus Pardi Gaus yang saya baca, Buya Gus Rizal, dan banyak sekali sebagai pedoman kita untuk kita perlu memang membuka ini dan harus kita klarifikasi, harus kita jelaskan agar karena ini bersentuhan langsung ini setelah Ramadan ini kita semua berharap COVID ini selesai, ekonomi bergeliat, anak keponakan kami bisa cari makan lagi, bisa lagi mencari kehidupan di Pekure kembali gitu ya. Nah, dari itu memang ya dulu ketika saya jadi serdadu ada namanya Eki ya. Eka itu ekstrem kanan, Eki itu ekstrem kiri. Nah, Eki itu adalah komunis, Eka itu adalah sekelompok orang yang fanatik pada agamanya, tidak cuma Islam loh ya, apa saja sekte-sekte yang fanatik itu oleh ilmu tentara dulu itu merupakan sebuah musuh gitu, kedua-duanya Eka Eki ya. Nah, beranjak dari apa yang disampaikan tadi, yang pepatah tadi yang saya bilang bahwa kalau kail panjang sejengkal masa laut bisa diduganya, nggak logika itu ya. Jadi memang kita
jangan katakan orang punya kail sejengkal terus dia mau nangkap ikan paus, ya enggak logika sama sekali. Yang orang-orang yang cuma punya pancing ukuran untuk nangkap ikan puyuh, pantau, terus yang akan menangkap hiu, nah mungkin ya. Dan itu ini perlu kembali oleh pemerintahan mengundang, ya negara kita negara demokrasi, mengundang dari Densus itu kah, dari BNPT, dari Direktur BNPT itu juga adalah orang Padang, Pak Boy, ya. Dia sangat pantas sekali kita undang pulang kampung untuk menjelaskan kenapa teroris ini ada di Minangkabau, apa kriterianya, apa indikatornya bahwa Sumatera Barat ini dihinggapi oleh orang yang mendirikan NII itu, ya, apa publikasinya. Nah, orang Minang ini udah jelas, ya. Ajaklah orang Minang ini sesuatu, dia langsung bertanya, ada PDD, Guno dan Lapo dan. Jadi dari itu kepada kita semua, nah mungkin orang Minang melakukan sesuatu yang dia nekat mengorbankan jiwa raganya untuk sesuatu yang tidak menguntungkan kepada diri dia. Orang Minang nak mau gitu, ya. Orang Minang ini cerdik, orang Minang ini berpikirnya yang jelek-jelek saja, ya. Jadi kalau orang Minang akan melakukan patuh sama pimpinannya, dia mengorbankan jiwa dan raganya, tidak logik, ya, tidak logika, ya. Dari itu seperti disampaikan tadi Dagus Gaus, ya, juga WA-nya Buya kepada Pak Gubernur, ini perlu duduk bersama, kita gelar agar kita tidak tertuduh. Kita jelaskan apa kriteria yang telah dilakukan. Kalaupun, ya, saya juga ahli anak, ya, saya dulu penjurusan khusus, saya hari ini masih punya ilmu, ya. Yang kalau saya terbang ke Makassar, kemudian disusun anunya di sana, kita terbang lagi ke Jakarta, kita ledakkan dari Jakarta masih punya ilmu kita itu. Tapi apa dia punya apa? Dia punya punya detonator nggak, punya hantak nggak, punya apa? Tapi kalau punya golok saja cuma, terus dia kan ini, yang saya bilang tadi, kail panjang sejengkal laut mau diduga, ya nggak mungkin. Masa kita percaya pula itu? Nah, dari itu saya sebagai Ketua LKAM Sumatera Barat, semuanya ini anak kemenakan kita. Ya, apa saja sukunya, ini yang ada di Minangkabau ini, yang Muslim itu anak kemenakan kita semua. Nah, apalagi mereka-mereka ini sedang belajar ilmu, terus apalagi usianya kalau dia muda belia, ya, belum tentu kemampuannya apa, ya, naluri tempurnya apa gitu, daripada tentara ini, ya. Kalau dia melumpuhkan melumpuhkan pemilu, apanya yang dilumpuhkannya? Baik. Namun, ya, makasih. Baik. Singkatnya bagaimana Pak Fauzi dengan hebohnya berita tentang teroris Sumatera Barat ini, sikap LKAM Sumbar bagaimana? Sikap kita, ya, apa saja kesalahan ataupun dituduhkan kepada anak keponakan kami pasti akan membela anak keponakan kami. Ya, kami akan di mananya salahnya, ya, apanya salah, ya, kemana saja, ya, mama ini tanggung jawab pada keponakan ini, ya. Apa saja anak keponakan kami semua, ya. Dari itu sikap kami, kalau anak keponakan kami tertuduh, apanya yang dilakukannya perlu diklarifikasi. Dari itu melalui pemerintahan, mohon kepada Bapak Gubernur mungkin sebagai, ya, eksekutif yang untuk mengundang kepada yang menginformasikan apanya, di mananya. Ibarat kalau andaikan ada ini, agar kada aku ndak meroyak kemana-mana, ya, supaya ndak meroyak kemana-mana, itu UBN andaikan ada, seandainya itu ada, supaya tidak menjalar kemana-mana, kita bertanggung jawab yang untuk mengamputasi kah namanya,
atau menghalangi dan sebagainya, andaikan itu ada, ya. Tetapi tuduhan saja kita perlu tuntut lagi, kita minta lagi ke orang-orang yang mengatakan teroris tersebut perlu diklarifikasi, atau ini mengalihkan perhatian. Bisa saja orang karena nyo panik ya, kurang hanyut ya, rantiang pun digapainya juga ya, rumput pun digapainya juga agar untuk dia bisa selamat gitu ya. Jadi atau sebuah pengalihan perhatian saja ini ya. Kalau seandainya pengalihan perhatian ya jangan Sumatera Barat dong dijadikan gitu. Baik. Ya, terima kasih. Oke. Saya langsung kepada Bu Sri. Bu Sri, bagaimana Bu Sri, ada pengamat Al-Qaidar mengatakan bahwasannya ini adalah NII palsu dan konon katanya ini juga didesain oleh pemerintah. Tadi sempat terputus bersama Bu Sri Setiawati. Bu Sri, bagaimana? Apakah dari pengamat ini yang mengatakan NII palsu dan juga ini didesain oleh pemerintah sendiri? Apa pendapat Ibu? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua pada pemirsa Padang TV. Terima kasih Pak Okta, saya coba merespon berkaitan dengan N11 ya, istilah sebenarnya udah lama N11 ini, istilah NII ini. Jadi kita ketahui dalam sejarah itu kan dulu awalnya oleh Kartosuwiryo, itu kan dianggap sebagai pemimpin besar dari N11 yang didirikannya sekitar akhir dari tahun 1950-an. Nah, waktu tahun 1962 itu sudah ada penumpasan operasi pagar betis yang dilakukan oleh ABRI waktu itu. Nah, ketika kejadian itu ada pembekukan pada tokoh ini yang lokasinya di kawasan Garut. Nah, keterkaitan antara N11 dengan Sumatera Barat ini agak lucu juga saya pikir, ya. Jadi ini satu sisi ada data ya yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah atau lembaga yang kita anggap sebagai lembaga yang mengayomi masyarakat, sebagai lembaga yang memberi kenyamanan bagi masyarakat. Tapi kenapa data-data seperti ini dilempar ke publik, kemudian malah sebaliknya bukan memberi kenyamanan bagi masyarakat khusus Sumatera Barat, tapi malah memberi semacam keresahan bagi masyarakat Sumatera Barat. Nah, itu satu hal. Persoalan N11 palsu dan tidak 11 palsu ya, ini kita Sumatera Barat ini sudah kenyang ya dengan persoalan-persoalan seperti itu, kemudian seperti diskurs ya, wacana yang dilempar ke masyarakat, kemudian berespon tokoh-tokoh dan sebagainya. Jika ini kembali kuncinya ya, siapa yang melempar informasi itu, nawaitunya apa gitu. Kalau nawaitunya baik, dia duduk bersama dulu, nggak mungkin dipublish dulu gitu. Jadi akurasi atau validitas suatu data dalam hasil dari Polri, harusnya Polri menganggap kalau menganggap persoalan ini menjadi urgen bagi negara, dia tidak akan mempublish dulu gitu. Dia duduk bersama dulu dengan tokoh-tokoh terkait, ya, tokoh adat, tokoh-tokoh di Sumatera Barat. Kalau nawaitunya baik ya, saya bukan tidak meragukan, oke, Polri tidak nawaitu nggak baik. Tapi lembaga ini yang menjadi selama ini panutan bagi masyarakat, menjadi pengayom bagi masyarakat, harusnya menghadirkan bukti-bukti secara valid gitu di hadapan tokoh-tokoh dan kita cari solusinya gitu. Itu kita buka kalau memang Polri sanggup membuka data-data itu gitu. Nah, tadi Buya sudah sampaikan begitu banyak ya data-data disampaikan, dugaan-dugaan seperti ini, dan masyarakat sudah jengah dengan informasi data-data seperti ini. Dan ada apa gitu? Itu menjadi pertanyaan. Saya sebagai seorang akademisi ya, kalau kita tahu dari sejarah Minangkabau ya, banyak peneliti-peneliti dari luar, dari dalam. Kita tahu Jeffrey Hadler, ada Christine Dobin, ada Jocelyn Beyang, ada De Krip. Dia dari kesimpulan peneliti itu umumnya Minangkabau ini masyarakat Muslim yang taat dan egaliter gitu. Nggak ada tendensi-tendensi yang hal-hal yang sifatnya radikal, ekstrim atau membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Tapi malah justru memberi kontribusi dalam pendirian negara ini. Sebenarnya kita tahu founding father Sumatera Barat lah di sini, ya. Jadi saya melakukan kajian itu cukup lama dalam pergerakan-pergerakan Islam ya, ormas-ormas Islam ya, tapi tidak ditemukan narasi-narasi masyarakat untuk melakukan hal seperti gerakan N11 ini gitu.
Kita tahu orang Minang itu sangat kritis, betul kata Pak Gus Pardi Gaus, Pak Datua Fauzi, bahwa orang Minang ini orang kritis. Jadi memandang Indonesia itu memang warisan yang harus dia jaga, karena dia founding father dari Minang, ya. Jadi harus jaga. Nah, gerakan ide seperti NII atau N11 ini tidak memiliki akar sebenarnya. Ada akar sejarah dan sosial di masyarakat Minang. Jadi itu yang sebenarnya sekarang harusnya pihak Polri hadirkan tokoh-tokoh sebelum melempar ke publik. Ya, kita duduk bersama apa solusinya. Kembali ke nawaitu Polri, kalau memang ingin membuka data-data, ya, buktikan, hadirkan akademisi untuk mengkaji data-data. Kalau dihadirkan dengan bentuk melempar wacana, kemudian publik membuat resah, merespon dan sebagainya, terlalu capek. Orang Minangkabau sangat rasional ya untuk konteks sekarang. Dari sejarah sudah sangat rasionalitas. Materialisme dan materialinial itu sangat kuat di dalam masyarakat Minangkabau. Ya, capek-capek bagi orang Minang yang hari ini berpikir ekonomi mereka masyarakat aja deh, mereka lebih rasional untuk itu. Untuk apa mereka ketika bangsa ini dibangun oleh founding father, orang-orang Minang semua akarnya, kemudian orang Minang sendiri menghancurkan, itu logika yang sangat tidak mengakar, tidak ada valid untuk itu. Saya pikir itu dulu Pak. Baik, saya langsung kepada Pak Gus Pardi. Ya. Baik, Buya terlebih dahulu, mohon maaf. Buya, selama ini ada juga beberapa fakta yang mengungkapkan bahwasannya ada opini, narasi yang menyatakan bahwasannya Sumatera Barat itu adalah daerah yang intoleran. Mungkin ini ada kaitannya juga dengan paham-paham radikal yang berkembang saat ini. Bagaimana dengan Buya? Perkara intoleran itu sudah berulang kali saya sampaikan di dalam pertemuan-pertemuan, dan termasuk terakhir di Rocky Hotel Bukit Tinggi yang diangkat oleh Kementerian Agama dan juga dihadiri oleh ormas-ormas, termasuk juga Forum Komunikasi Umat Beragama, kan sudah dibantah semua oleh tokoh-tokoh Sumatera Barat lintas ormas termasuk non-muslim. Ya, jadi yang saya sedihkan terus adalah orang-orang yang membuat ukuran-ukuran untuk menilai apakah suatu kelompok atau suatu daerah, membuat ukuran atau standar seenaknya saja. Nah, kemudian dengan ukuran dan standar yang tidak teruji itu terus melakukan pelabelan-pelabelan. Dan sesudah itu jadilah tuduhan-tuduhan. Cara-cara seperti ini kalau menurut saya bukanlah orang-orang yang ingin membangun kebersamaan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Yang seperti ini akan terus memperuncing keadaan. Sumatera Barat harus dilihat dari akar karakteristik masyarakatnya, nilai-nilai yang tumbuh di dalamnya, dan itulah keindahan dan keunggulan bangsa ini, kebinekaan yang seperti itu. Tapi kalau cara-cara seperti itu dilakukan, ini kediktatoran, bukan hanya dalam sikap dan perilaku, sampai kepada cara berpikir juga harus seragam. Kalau begitu, bagaimana kebinekaan itu kita katakan sebagai suatu kekuatan dalam kehidupan berbangsa? Jadi saya menjadi heran dengan banyak hal dalam kondisi sekarang. Persoalan masyarakat Sumatera Barat kritis terhadap apa yang menjadi konsen perhatian, apalagi berskala nasional. Saya rasa itu adalah suatu reaksi ya terhadap aksi yang muncul, dan itu adalah sikap yang melekat pada diri orang Sumatera Barat. Ada yang saya lihat YouTuber entah apa itu namanya, mengkait-kaitkan dengan tokoh-tokoh Sumatera Barat. Tidak begitu. Saya rasa entah dia yang kurang belajar tentang tokoh Sumatera Barat atau kami orang Sumatera Barat yang tidak paham dengan tokoh kami. Nah, nah, tokoh Sumatera Barat itu berawal dengan kebersamaan karena dalam satu prinsip. Tapi ketika prinsip itu berbeda, nilai-nilai yang diperjuangkan itu menyimpang di tengah jalan, tokoh Sumatera Barat adalah orang-orang yang vokal mengatakan iya, iya, tidak, tidak. Hak adalah hak, batil adalah batil. Saya rasa semua orang tahu sejarah itu, bagaimana hubungan Soekarno-Hatta, bagaimana sikap Sultan Syahrir, bagaimana sikap Buya Hamka, Muhammad Natsir, semua itu. Kalau itu yang dijadikan sebagai alasan bahwa sumber intoleran, kemudian sumber
banyak bibit-bibit yang radikal di dalamnya. Saya rasa bukan hanya dangkal lagi cara berpikir. Ini orang-orang yang seperti ini menjadi bibit permasalahan di tengah kehidupan bermasyarakat. Baik. Masyarakat Sumatera Barat dari dulu sampai sekarang begitu. Mereka terlatih untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Raja adil, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah. Saya rasa begitu. Baik. Artinya pemikiran dan juga paham-paham masyarakat di Sumatera Barat itu tidak jauh berbeda dengan dahulunya seperti itu, Buya. Dan sebenarnya apa pandangan Buya motivasi dari pusat melabeli Sumatera Barat dengan intoleran, radikal, dan juga teroris ini, Buya? Saya khawatir negeri ini sudah dipimpin dengan rasa dendam. Hanya persoalan-persoalan yang kita sendiri yang membukanya. Kita yang membuka demokrasi. Tetapi kita tidak siap berdemokrasi. Sedikit saja orang berbeda, kemudian kita katakan ini orang mengancam saya. Di dalam Islam, sebelum kita hadir dalam musyawarah, dalam satu majelis, apa yang dituntut oleh Al-Quran? Tafassahu, lapangkan dada. Yafsahillahu lakum. Lapangkan majelis bukan makna hanya sekedar membuat tempat yang lapang, tapi juga membuat dada kita lapang ketika kita hadir dalam majelis dan duduk bersama. Nah, orang Minang memiliki kearifan untuk menjabarkan konsep Al-Quran itu. Apa dalam petua Minangkabau? Duduk bersama balapang-lapang, duduk surang bersamping-samping. Itulah syarak mengatur, adat memakaikan. Nah, negara ini ketika membuka keran demokrasi, membuka kebersamaan, tapi sedikit saja orang berbeda, orang mengkritisi sikap kita, itu lawan, itu radikal. Apakah ini suatu bangunan kehidupan berbangsa dari sikap? Apakah ini suatu yang positif? Saya rasa tidak. Tokoh Sumatera Barat semenjak dahulu sampai sekarang demikian. Kenapa? Karena tali yang mereka pegang dari dahulu sampai sekarang, syarak mengatur adat memakai belum pernah berubah. Baik, oke. Saya langsung pada Pak Gus Pardi. Pak Gus Pardi, kalau dari DPR RI sendiri, Pak, dari kelembagaannya, apa sikap yang akan diambil ke depan? Apakah akan mempertanyakan isu-isu yang dikeluarkan oleh pusat ini? Atau mungkin bisa dengan memanggil Mabes Polri? Ya, terima kasih. Di berita yang saya sampaikan lebih dari 30, saya meminta kepada Mabes Polri untuk melakukan transparansi, menjelaskan, menyampaikan data dan fakta terhadap apa yang mereka lakukan. Itu sudah beberapa hari yang lewat saya ungkapkan terhadap persoalan itu. Ini dimaksudkan adalah jangan menimbulkan image negatif terhadap Sumatera Barat, sebagaimana dikatakan tadi. Orang Sumatera Barat itu adalah sikap orangnya adalah kritis. Mereka itu adalah orangnya egaliter. Dan tidak mungkin orang Minang dalam sejarah yang kita lihat melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan akar budayanya, di mana akar budaya Minang ini terpatri di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Lihatlah semua daripada nilai-nilai Pancasila itu. Siapa yang merumuskan? Yang merumuskan itu mayoritas adalah orang Minang. Tentu orang Minang dalam memberikan kontribusi itu tentu berdasarkan nilai-nilai budaya lokal yang mereka lakukan. Artinya apa yang dilansir, apa yang diekspos oleh Mabes Polri ini memang patut dipertanyakan dan perlu juga dipertanggungjawabkan. Sehingga jangan sampai terkesan masyarakat Minang yang kritis itu didiskreditkan dengan upaya-upaya yang kurang pas. Oleh karena itu, di satu sisi saya minta kepada Polri untuk menjelaskan secara transparan, akuntabel, kemudian data dan faktanya harus dijelaskan, apalagi kalimat yang disampaikan
bahwa dia akan membatalkan pemilu dan juga akan menggoyang kepemimpinan presiden yang sah dengan golok, ini logis apa enggak nih? Oleh karena itu, move atau sinyalemen yang seperti ini perlu dijelaskan secara terbuka supaya institusi polisi ini tetap sesuatu yang diharapkan dan dibutuhkan tentang integritasnya. Kemudian di sisi lain, saya minta tadi juga saya sampaikan bahwa pemerintah daerah duduk bersama, mendiskusikan, memusyawarahkan kapan perlu, meminta kepada pihak pemerintah pusat tentang apa yang disinyalir, apa yang diekspos, apa yang disampaikan, dan lain sebagainya. Sehingga terang benderanglah kondisi apa yang sedang terjadi pada hari ini. Jangan terkesan dengan kekritisan orang Sumbar, orang Minang, lalu dicarikan celah untuk menyudutkan dan dan orang Minang. Tidak ada dalam sejarah akar budaya Minang itu yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Halo? Baik, Pak Guspardi. Lantas sikap dari pemerintah Sumbar sendiri bagaimana sejauh ini, Pak, dengan isu-isu yang beredar? Ini bukan kali pertama. Halo, Pak Guspardi? Baik. Jadi artinya pemerintah harus duduk semeja, lakukan rangka membicarakan persoalan ini. Pertama pihak Forkopimda. Halo? Ya, silakan dilanjutkan Pak Guspardi. Halo? Gimana? Ya, silakan lanjut Pak. Ya, saya minta kepada Pak Gubernur agar melakukan pertemuan Forkopimda, kepala daerah, kabupaten kota, dan juga dilibatkan ormas-ormas Islam, MUI, Elkam, dan lain sebagainya, duduk bersama tentang persoalan yang muncul ini untuk kita bahas. Lalu dibuat surat kepada, kapan perlu, kepada Bapak Presiden, kepada Kapolri, kepada DPR, tentang persoalan ini. Supaya dijelaskan secara terang benderang, karena kita yakin dan percaya bahwa apa yang diekspos oleh Polri ini, kita merasa yakin bahwa itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh orang Sumatera Barat. Baik. Nah, ini penting dilakukan supaya clear persoalan ini, jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Rasa-rasanya saya juga baru pulang dari dapil. Orang Sumatera Barat ini fine-fine saja, tidak ada sesuatu yang luar biasa, apalagi dikatakan akan membatalkan pemilu, akan menggulingkan pemerintahan yang sah dengan golok. Ini rasional apa enggak nih? Kalimat-kalimat ataupun tindakan-tindakan yang semacam ini dikatakan adalah kelompok NII yang akan melakukan hal itu. Oleh karena itu, statement saya terakhir adalah meminta kepada Pak Gubernur melakukan pertemuan dengan Forkopimda, melibatkan unsur-unsur ormas-ormas Islam, ormas-ormas tingkat Provinsi Sumatera Barat, mengundang Bupati Wali Kota fokus membicarakan ini. Lalu apa langkah-langkah yang harus dilakukan terhadap statement ataupun isu-isu yang diungkapkan oleh pihak kepolisian terhadap NII yang ada di Kabupaten Damansaya dan Tanah Datar itu, di mana 16 orang, jadi yang jelas yang ditangkap itu 16 orang, setelah itu dinyatakan disinyalir jumlah pengikutnya adalah 1.125 orang, termasuk di dalamnya itu adalah anak-anak. Baik, oke. Artinya sikap dari Pemprov sendiri sejauh ini masih anteng-anteng saja dengan berita yang ada, Pak Guspardi?
saya melihat pemerintah memang sangat hati-hati dalam menyikapi ini. Maksudnya adalah jangan terkesan Pemda ini melindungi. Sebetulnya bukan begitu. Kita minta klarifikasi. Dan kita meyakinkan di Sumatera Barat tidak ada gerakan-gerakan yang akan melakukan pembatalan pemilu. Apalagi hal-hal yang merubah dasar-dasar ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kenapa? Sejarah sudah menunjukkan prosesi sampai dengan detik ini, dan juga nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai luhur dari budaya Minangkabau, jadi kearifan lokal. Jadi artinya tidak logis manakala dikatakan bahwa orang Sumatera Barat, taruhlah yang dikatakan NII yang ditangkap sebanyak 16 orang itu, tentu kita minta juga klarifikasinya, siapa orangnya, dari mana dia, apa latar belakang pendidikannya, apakah mungkin dia melakukan sesuatu sebagaimana yang kita diskusikan, dia hanya dengan golok lalu sudah dicam bahwa dia itu adalah kelompok yang akan menghancurkan ideologi, yang merubah ideologi, kemudian akan membatalkan pemilu dan lain sebagainya itu. Logis enggak itu? Baik. Apakah ini namanya teroris apa itu? Kemudian apakah sudah ada tindakan-tindakan yang melanggar aturan? Ya. Ini juga perlu kita pertanyakan, dan selama ini kita lihat tidak ada, belum ada. Kalaupun memang ada, ini kan kita sinyalir, taruhlah ada nggak indikasi bahwa dia akan melakukan gerakan itu? Bagaimana bentuk gerakannya? Apa persiapan yang dilakukan untuk melakukan gerakan itu? Dan apakah lokus hanya dengan golok lalu melakukan gerakan itu? Ini jangan, saya berharap ini merupakan rekayasa dalam rangka menyudutkan masyarakat Sumatera Barat, Minangkabau pada khususnya. Baik, karena waktu kita yang terbatas juga, saya mau masing-masing narasumber memberikan pandangan. Karena ini sudah menjadi isu nasional dan sudah beredar di jagat maya. Apa sikap kita dari masyarakat Sumbar sendiri? Pak Fauzi. Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Kandagus Padigaus tadi, memang segera ini bertemu eksekutif, dalam hal ini Pak Gubernur, para bupati daerah yang terlibat, ya forum. Audionya boleh diaktifkan lagi Pak Fauzi? Baik, singkat saja Pak. Halo? Ya. Halo? Ya, silakan ya. Pak. Jadi hendaknya segera bertemu ini. Karena ibaratnya bursa saham nih, turun bursanya Sumatera Barat dibikinnya kalau tidak diselesaikan. Ya. Oke. Apalagi ini pariwisata setelah Ramadan ini hendaknya kita giatkan supaya hidup ekonomi kembali. Nah, tapi ini orang takut Sumatera Barat jadi ini ya. Segera diklarifikasiin aja. Ya, masih. Ya, artinya memang belum ada pertemuan sejauh ini Pak Fauzi Bahar ya. Baik. Selanjutnya kepada Buya, apa sikap kita di Sumatera Barat terhadap isu-isu yang beredar ini, Buya? Majelis Ulama Sumatera Barat sudah 3 kali meminta duduk bersama. Realisasikan ini. Yang kedua, kita berharap kalau memang ada bibit-bibit seperti itu, jangan seperti menembak pipit dengan meriam. Kemudian yang ketiga, jangan seperti memerangi sesuatu yang tidak ada. Berarti jangan sampai negara membuat ketakutannya sendiri kemudian memerangi ketakutannya itu. Itu sia-sia. Sumatera Barat akan tetap dengan nilai-nilainya dan merupakan bahagian yang terus berkomitmen untuk membangun bangsa dan negara ini dengan nilai-nilai tersebut. Baik, Ibu Sri Setiawati, silakan Ibu, singkat saja apa sikap kita masyarakat Sumatera Barat? Ya, secara saya melihat dari sisi sikap masyarakat, saya pikir masyarakat mungkin tidak peduli ya kalau diambil dari grassroots bawah ya. Tapi perlu nih pihak dari gubernur, kita kan juga punya semacam tim ya, PAKEM namanya. Itu tim pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan. Nah, PAKEM ini kan dimotori oleh Kejaksaan dan Kesbangpol. Nah, PAKEM inilah harusnya dilibatkan oleh Densus terkait dengan ini gitu. Nah, ini memberi ruang sebenarnya menunjukkan bahwa
lembaga yang dianggap terpercaya oleh masyarakat menjadi berbalik gitu. Jadi gubernur harus segera untuk menghadirkan lembaga yang mengeluarkan data yang mengeluarkan itu gitu. Jadi pihak Polri harus mengklarifikasi, gubernur berhak minta untuk data itu gitu. Jadi perlu duduk dengan pihak yang mengeluarkan data tersebut supaya lebih jelas dan dasar-dasar secara kajian atau apakah ada lembaga yang lebih independen. Kalau lembaga itu sendiri mengeluarkan data, kualitas dari lembaga itu dipertanyakan gitu. Nah itu yang menjadi dari masyarakat sendiri sebenarnya mau peduli, malah lebih rasional lah masyarakat kita. Begitu capek rasanya kalau urusan persoalan politik masa lalu yang masih sakit hati ya, itu kan masyarakat sudah tahu sebenarnya ya untuk itu, dan cukup jengah bagi masyarakat untuk urusan-urusan seperti ini, dan masyarakat Minangkabau sudah capek dengan berbagai macam informasi. Dan saya pikir itu harus segera disegerakan, pihak gubernur minta klarifikasi yang mengeluarkan data itu. Ya, jadi duduk bersama untuk itu. Itu. Dan terakhir dari Pak Gus Pardiaus, bagaimana pandangannya Pak? Singkat saja, apa yang harus kita lakukan di masyarakat Sumatera Barat? Ya, saya tentu menghimbau kepada masyarakat Sumatera Barat, jangan terlalu percaya terhadap apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu tentu harus tetap waspada, pelihara keluarga, lingkungan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan masyarakat Sumatera Barat tetap nyaman, aman, jangan terpengaruh dengan isu-isu yang menurut kita sesuatu yang tidak masuk akal. Oleh karena itu tetap saja lakukan aktivitas dan tetap waspada, dan saya harap kepada Pak Gubernur untuk melakukan langkah-langkah, kemudian mempertanyakan persoalan ini, dan itu adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan hak daripada pemerintah daerah, karena ada masyarakatnya yang diduga melakukan sesuatu itu, minta klarifikasi, tolong dijelaskan secara terang. Sampaikan itu kepada pemerintah pusat. Mudah-mudahan setelah itu akan terjadi klarifikasi yang menyamankan, mengamankan masyarakat kita bersama. Baik, terima kasih Pak Gus Pardi, terima kasih Pak Fauzi Bahar, Buya Gus Rizal, dan juga Ibu Sri Setiawati. Memang duduk bersama adalah solusi terbaik untuk permasalahan ini, dan semoga masyarakat Sumatera Barat juga tetap memegang teguh nilai-nilai yang ada agar tidak terpengaruh dengan isu ini. Saya Oktafril beserta kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.